Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga akan mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita akan lanjutkan di part ke-189 bertepatan dengan bab ke-892. Stanley, Chopin, dan Bibi Lee Zhou adalah orang pertama yang mengucapkan terima kasih karena dirinya memberikan sumbangan untuk panti asuhan. Orang-orang lainnya bersulang dengannya bukan karena dirinya menyumbang untuk panti asuhan, tapi karena mereka menemukan kalau dirinya adalah orang kaya. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Orang yang bersulang untuk panti asuhan adalah orang yang benar-benar peduli dengan panti asuhan. Orang-orang yang datang bersulang dengan dirinya sendiri adalah orang yang berharap bisa menjalin hubungan dengannya. Karena bagi teman-teman masa kecilnya ini, orang yang bisa memberikan 1 juta kepada panti asuhan bukan orang biasa. Itu sudah di luar batas mereka. Yichen dan Zhou Hao minum segelas. Zhou Hao berkata dengan sedih, "Yichen, aku benar-benar merasa senang melihatmu bisa seperti hari ini. Pada waktu itu aku merasa kalau kamu berbeda dengan orang-orang. Tidak tahu kenapa kalau waktu itu aku sudah merasa kamu sangat hebat dan merasa kamu pasti akan berhasil kelak. Tidak disangka kamu begitu murah hati." Yichen berkata dengan datar, "Pada waktu itu kita berdua tidur di lokasi konstruksi. Kita sudah sangat senang kalau bisa makan kenyang tiap hari. Kita akan membelanjakan sedikit gaji kita berdua yang didapat setiap bulan untuk membeli 2 cemilan dan beberapa botol bir untuk berpesta di gudang lokasi konstruksi. Itu sudah merupakan hal yang sangat menyenangkan bagiku." Setelah diam beberapa saat, Yichen berkata lagi, "Karena ada pengalaman waktu itu, jadi aku tidak terlalu mengejar materi sekarang. Makan lebih baik, pakai pakai lebih baik, dan tinggal di tempat yang lebih baik sebenarnya benar-benar tidak ada artinya bagiku." Zhou Hao mengangguk pelan dan berkata, "Saudaraku, aku mengerti semua yang kamu katakan. Pada waktu itu kita berdua bekerja sama, tapi aku menyimpan semua uang yang aku dapatkan karena aku berharap bisa hidup lebih baik kelak. Tapi kamu menyumbangkan semua uang yang kamu dapatkan untuk panti asuhan. Pada waktu itu aku merasa kalau aku mungkin tidak akan sebaik dirimu seumur hidup ini karena hatimu jauh lebih besar dariku." Setelah itu Zhou Hao menghela napas, dia mencibir. "Kenyataan membuktikan kalau aku benar-benar tidak berguna." Yichen berkata dengan serius, "Saudaraku, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Selama apa yang kamu lakukan tidak bertentangan dengan hati nuranimu dan merugikan orang lain, maka kamu adalah orang yang paling bahagia meskipun kehidupanmu tidak terlalu bagus." Setelah itu dia berkata lagi, "Kamu lihat dunia ini. Ada beberapa banyak orang yang menghasilkan uang dengan melakukan hal buruk. Ada beberapa banyak orang yang miskin yang sengaja merampok, mencuri, menipu uang dari orang lain. Sangat jarang orang yang tidak melakukan hal yang merugikan orang lain." Securan mendengarkan kata-kata Yichen dengan diam. Dia tiba-tiba merasa bahwa citra suaminya ini menjadi bersinar di dalam hatinya. Sejak dia menyumbangkan uang untuk panti asuhan sampai kata-kata yang diucapkan ini semuanya membuat dirinya terkesan. Zhou Hao minum sedikit anggur sehingga lumayan emosi. Dia memegang tangan Yichen dan berkata dengan mata merah, "Yichen, aku telah hidup kacau selama 20 tahun lebih. Akhirnya kamu membuatku sadar hari ini. Jika dipikirkan sekarang, aku tidak seharusnya pergi waktu itu. Aku pergi ke kota Hai karena aku selalu berpikir untuk mengubah kehidupanku supaya bisa menjadi kaya, supaya bisa menjadi orang kelas atas. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak pernah kepikiran kembali ke panti asuhan yang telah membesarkanku. Kalau dipikirkan sekarang, aku benar-benar merasa bersalah." Yichen tersenyum. "Jauh Hao, orang harus bisa menjaga dirinya sendiri dulu baru bisa menjaga orang lain. Jika kamu bisa menjaga dirimu, maka aku juga berharap kamu bisa menyumbangkan uangmu yang terbatas untuk panti asuhan. Jadi kamu harus merawat dirimu sendiri dengan baik dulu. Hidup kita semuanya sangat sulit. Kita tidak ada keluarga, tidak ada
sandaran, maka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus memperlakukan diri kita dengan baik saat ini dan membuat kita hidup dengan baik. Zhao Hao langsung menangis dan berkata dengan suara serak, "Kamu menghiburku seperti ini, kenapa kamu sendiri tidak melakukannya? Aku tahu sewaktu Bibi Li sakit, kamu memberikan semua uang yang kamu dapatkan untuk Bibi Li pada waktu itu. Kenapa kamu tidak berpikir untuk membuat dirimu hidup lebih baik terlebih dahulu?" Yichen berkata dengan canggung, "Kondisi kita berdua berbeda. Aku sudah menikah, tapi kamu masih belum." Setelah itu Yichen memegang tangan Securan dan berkata pada Zhao Hao, "Seluruh Jinling tahu kalau aku adalah menantu yang tidak berguna. Aku makan dari istriku, minum dari istriku, barang dan rumah istriku. Aku ada istri sebaik ini sehingga aku tidak mengeluarkan 1 sen uang pun juga aku bisa hidup nyaman. Dalam kondisi seperti ini, apa gunanya uang?" Hati Sejuran tiba-tiba merasa kacau karena Yichen memegang tangannya. Hatinya tiba-tiba merasa sangat tersentuh karena kata-kata Yichen ini. Dirinya merasa dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman kepada suaminya ini. Tapi pada saat yang bersamaan, pada detik ini, dirinya juga merasa kalau dirinya merasa agak asing dengan suaminya ini. Dia pernah merasa kalau suaminya ini tidak berguna dan tidak punya keinginan, orang yang hanya bisa dimarahi tapi tidak berani melawan. Kembali dengan pengecut, dia tidak berani melawan ketika dipukul. Tapi sekarang dia merasa suaminya ini jauh lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Zhao Hao melihat Yichen memegang tangan Xiao Churan dengan mesra sehingga dia merasa sangat bersyukur dengan teman sebaiknya ini di dalam hati. Maka dia segera menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, "Ayo Yichen, saudaraku, saudara baikku, aku bersulang untuk kalian berdua. Aku berharap hubungan kalian akan semakin baik dalam cepat punya anak." Wajah Sejuran segera terlihat merah. Dia sepertinya sangat malu mendengar kata-kata cepat punya anak. Yichen malah terlihat tersenyum dan berkata, "Terima kasih saudaraku, aku pasti akan berusaha." Sejuran semakin malu. Satu tangan dipegang Yichen dan satu tangannya lagi diletakkan di bawah meja. Dia mencubit paha Yichen dengan kuat. Yichen kesakitan tapi dia tidak berani berteriak. Dia hanya bisa mengangkat gelas dan berkata kepada Zhao Hao, "Ayo bersulang." Setelah bersulang dengan Zhao Hao, Yichen tiba-tiba ingat kalau dia bekerja di kota Hai. Maka dia bertanya, "Oh iya, Zhao Hao, kamu sedang bekerja di perusahaan apa di kota Hai? Kerja di bidang apa? Kamu bekerja di bagian apa?" Zhao Hao menjelaskan, "Aku bekerja di perusahaan penerangan kota Hai. Aku adalah tenaga penjual. Perusahaan kami di bawah grup Tailai." Grup Tailai? Yichen mengerutkan keningnya dan bertanya, "Pemilik grup Tailai harusnya Li Tailai, orang kaya kota Hai, bukan?" Zhao Hao mengangguk dan tersenyum. "Kamu juga tahu Li Tailai ya?" Yichen tersenyum dan berkata, "Bukan hanya tahu, aku juga pernah bertemu dengannya." "Benarkah?" Zhao Hao berkata dengan kaget. "Ketua Dewan Li, kami biasanya sangat susah dilihat. Hanya orang-orang perusahaan pusat yang bisa bertemu dengannya. Orang-orang kecil seperti kami sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya." Li Tailai pada saat dasarnya adalah penguasa kota Hai. Ada sangat banyak perusahaan di bawahnya yang bergerak di bidang industri. Perusahaan penerangan di mana Zhao Hao berada sebenarnya adalah sebuah industri yang sangat kecil di bawah tangan Li Tailai. Jangankan Zhao Hao, bahkan penanggung jawab perusahaan penerangan juga tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi Zhao Hao sangat kaget dan penasaran karena Yichen pernah bertemu dengan Li Tailai. Maka dia bertanya, "Yichen, bagaimana kamu bisa bertemu dengan ketua dewan Li kami?" Yichen tersenyum dan berkata, "Aku kebetulan bertemu dengannya sewaktu menghadiri pesta teman. Pertama kali Yichen bertemu Li Tailai adalah sewaktu Song Wanting mengundang dirinya untuk melihat sepotong batu giok. Pada waktu itu Li Tailai juga tertarik dengan giok itu. Dia bahkan membawa seorang master untuk pergi bersamanya, tapi akhirnya Yichen mengungkap penipuan itu. Pada waktu itu ketika dia membuat Yu Jinghai mati, Li Tailai juga datang. Meskipun dirinya dan Li Tailai tidak ada hubungan, tapi dia sangat sopan kepada Yichen karena dirinya adalah Nanguang Supreme tertinggi di mata dunia pengetahuan metafisika. Karena Zhao Hao bekerja di bawah anak perusahaan Li Tailai, maka dia bisa menolongnya. Jadi Yichen berkata kepada Zhao Hao, "Begini saja, aku akan menelpon Li Tailai untuk memberikan pekerjaan baru padamu." "Apa? Kamu mengenal Dewan Li?" Zhao Hao melihat Yichen dengan kaget.
Dia awalnya berpikir kalau Yi Chen hanya pernah bertemu dengan ketua Dewan Li di pesta saja, tapi kemungkinan besar tidak ada kesempatan untuk mengobrol dengannya. Bukan dia meremehkan Yi Chen, masalahnya adalah status ketua Dewan Li yang tinggi, karena bagi dia orang terkaya di seluruh kota Hai tidak mungkin bisa tercapai. Orang yang juga kaget begitu mendengar kata-kata Yi Chen. Semua orang pernah mendengar nama orang terkaya di kota Hai. Meskipun dirinya tidak sehebat keluarga Song, tapi setidaknya dia adalah orang kaya yang punya puluhan miliar. Tidak diduga Yi Chen bisa mengenal orang besar seperti ini.